Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, trauma tidak hanya berhenti pada satu individu, tapi dapat diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dan menyebabkan generasional trauma. Untuk itu hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara menyelesaikan generasional trauma di keluarga. Tentunya dalam perbincangan kita sore hari ini, Syifa sudah temani dengan narasumber kita, yakni seorang psikolog klinis, yaitu ada Mbak Diana Zumratus Sa'da. Selamat sore Mbak. Sore Syifa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik ya Mbak, udah siap banget nih kayaknya Mbak memberikan edukasi terkait generasional trauma. Betul. Apalagi sekarang kayaknya yang trauma nggak cuma di keluarga ya. Iya, kayaknya hampir seluruh Indonesia ya Mbak ya. Oke, langsung aja ya Mbak, kita mulai perbincangan kita terkait menyelesaikan generasional trauma di keluarga. Nah mungkin pemirsa di rumah nih masih belum terlalu aware nih Mbak, atau terminologi terkait generasional trauma ini masih membingungkan. Karena biasanya trauma ini, biasanya ada trauma yang bersifat fisik, tapi ternyata ada juga trauma emosional. Sebenarnya generasional trauma ini apa Mbak? Oke. Generational trauma ini kan berasal dari dua kata, trauma dan juga generasi. Nah, generasional itu kan yang diturunkan gitu ya, generasi ke generasi. Sedangkan trauma kita bisa sama-sama pelajari bahwa trauma itu respon fisik dan juga respon emosi gitu ya, terhadap suatu trigger atau stres yang mungkin punya pemaknaan yang ibaratnya negatif atau tidak nyaman bagi kita secara psikologis ataupun secara fisik juga. Sebenarnya trauma itu juga fisik juga gitu. Dan ketika kita bicara tentang generational trauma, itu tidak hanya respon psikologis aja, tapi ternyata respon fisik kita. Jadi terkadang kita nggak sadar bahwa apa yang kita bawa dari orang tua itu, ini fokusnya sebenarnya generational trauma ini lebih kelihatan ketika kita sudah menjadi orang tua ya, gitu. Atau ketika misalnya sudah menikah, ternyata ada hal-hal yang tidak sadar kita bawa dan ternyata itu bisa menjadi trigger kalau misalnya kita nggak aware gitu ya, itu bisa jadi bom waktu dan akan merugikan gitu ya. Jadi misalnya kebutuhan-kebutuhan psikologis yang terkadang pasangan kita atau keluarga baru kita itu nggak tahu gitu, terutama pasangan kita ya, sehingga kita perlu aware, kita perlu identifikasi, oh dulu tuh hal-hal yang nggak aku suka dari orang tua aku tuh seperti apa ya, sehingga itu tidak diturunkan dalam pola asuh. Oke, berarti dalam kata lain generational trauma ini yang paling dirugikan adalah pasangan dan juga anak ya Mbak? Sebenarnya iya, karena ini kan ibaratnya fungsi-fungsi terkecil dari sebuah masyarakat, yaitu keluarga. Nah, kalau misalnya bapak ibunya kandung mungkin udah tahu gitu ya, mungkin atau yang malah menyebabkan gitu ya, karena hal-hal yang terjadi di masa kecilnya, dan itu terbawa nih kalau tidak diselesaikan oleh kita sebagai orang dewasa. Kita nggak mengkomunikasikan sama pasangan kita nggak mengkomunikasikan atau memperbaiki untuk anak kita, itu jadi hal-hal yang ibaratnya negative things yang nggak sadar, sehingga itu menggerogoti hubungan gitu. Oke, berarti ada yang nggak bisa dipenuhi oleh pasangan dan juga ada yang nggak kita dapatkan ya, seperti yang kita dapatkan dari orang tua. Jadi membentuklah suatu trauma ataupun sifat-sifat yang tidak diinginkan tadi. Betul. Kalau misalnya tanda-tanda apa aja sih Mbak yang bisa dilakukan orang yang mengalami generational trauma? Sebagai orang awam nih tentunya ada tanda-tanda yang bisa kita kenali ya, bahwa orang tersebut membutuhkan bantuan profesional, misalnya butuh ke psikolog klinis seperti Mbak Diana. Oke. Misalnya nih sebenarnya hal-hal yang mungkin sepele, tapi misalnya intinya gini, ada sebuah peristiwa sepele tapi respon dari pasangan kita tuh segitunya gitu. Misalnya nih dengar ketika kita ibaratnya gini, berkonflik dalam pasangan itu keluarga kan biasa ya, bukan iya betul, ibaratnya berbeda pendapat itu biasa. Nah kalau kita berkonflik biasanya suaranya itu akan meninggi sedikit gitu. Nah ternyata ada orang-orang yang punya generational trauma yang dia itu misalnya trauma dengan dulu ketika ada orang tuanya lagi berantem tuh misalnya banting-bantingin pintu atau lempar-lempar barang, sehingga kalau misalnya dia takut nih untuk berdebat dengan pasangannya sekarang, jadi dia lebih memilih untuk misalnya ketika ada masalah menghindar, kalau ada masalah silent treatment. Padahal sebenarnya dalam hubungan pasangan ya udah ngobrol aja, kalau nggak suka kan debat itu biasa. Tetapi karena dia punya trauma misalnya masa kecil orang tuanya itu kalau berantem misalnya saling lempar barang, saling banting pintu, sehingga dia merasa bahwa oh ternyata
ternyata berkonflik dengan pasangan itu hal yang harus dihindari loh gitu, sehingga ya tadi dia menghindari misalnya perdebatan dengan pasangan, menghindari masalah tidak selesai kan gitu. Kalau masalahnya Contohnya nggak selesai berarti nanti ada suatu saat yang menjadi bom waktu seperti betul. yang Mbak sebutkan tadi ya Mbak. Tadi Mbak juga menyebutkan terkait dengan silent treatment. Nah banyak sekali nih, kayaknya ini bahasa yang sering banget disebutkan oleh Gen Z sekarang Mbak terkait dengan silent treatment. Sebenarnya gimana sih menyelesaikan silent treatment antar pasangan nih Mbak? Oke. Nah, silent treatment ini kan sebenarnya respon natural ya. Ketika misalnya kita nggak nyaman dengan sesuatu, alih-alih kita merespon dan kita merasa bahwa mungkin respon kita akan menyakiti orang, jadi kita memilih untuk diam. Nah, terkadang diam ini bagi sebagian orang itu malah terkadang juga lebih menyakitkan gitu, karena masalah misalnya tidak diselesaikan. Nah, silent treatment ini gitu kan sebenarnya salah satu bentuk dari generational trauma juga loh gitu ya. Karena bentuknya banyak ya, generational trauma itu skopnya luas banget. Jadi intinya trauma yang diturunkan dari pola asuh yang mungkin tidak selesai gitu ya di masa lalu. Sehingga banyak contoh-contohnya banyak banget. Misalnya ketika itu tadi kalau dengar suara agak misalnya naik dikit gitu, benar-benar ada yang responnya nangis, histeris dan lain sebagainya. Terus pasangannya datang tuh ke konseling, pasanganku nih Mbak kalau aku ajak ngobrol tuh dia nangis kejer. Ternyata pas udah dikonselingin, oh dia tuh dulu ketika misalnya orang tuanya lagi beda pendapat itu benar-benar kacau tuh keadaan rumah dan sebagainya, dan itu selalu datang ketika misalnya dia beda pendapat sama suaminya, itu selalu teringat tuh. Padahal seharusnya ya itu tadi kita perlu aware bahwa saat ini adalah saat ini yang sudah terjadi. Nah itu kan orang kalau ada trauma kan nggak bisa membedakan itu ya. Berarti memang generational trauma ini sangat berdampak kepada orang-orang di sekitar kita ya Mbak. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.